Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun rahimakumullah, wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Yang ulun hormati Ketua Masjid Asy-Syifa, yang ulun hormati Sekretaris Masjid Asy-Syifa, yang ulun hormati serta ulun banggakan seluruh jamaah Masjid Asy-Syifa. Insyaallah mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini dalam acara, dalam kegiatan rutinitas kita, yaitu kultum kuliah 7 menit. Alhamdulillah kita masuki bulan yang penuh mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini ulun akan membawakan sebuah tema yang kaitannya tentu dengan bulan Ramadan, yaitu keutamaan dan amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini pasti kita melaksanakan ibadah puasa atau yang disebut siam. Nah, jadi siam atau puasa ini, ini menurut bahasa ini adalah imsak. Nah, jadi puasa ini artinya imsak. Apa itu imsak? Imsak itu artinya menahan. Menahan. Jadi arti puasa ini umum lah. Nah, pian kawa menahan untuk tidak berbohong, nah itu puasa. Jadi kalau konteks puasa ini di luar daripada bulan Ramadan, kita juga harus berpuasa, menahan untuk tidak melakukan hal-hal maksiat, tidak berbohong, tidak menggibah. Artinya menahan untuk tidak berbohong, menggibah tadi. Menahan untuk tidak berkata kasar itu juga puasa. Nah, jadi konteks puasa secara bahasa ini luas. Nah, menahan. Tetapi puasa menurut istilah, puasa Ramadan ya. Nah, ini menahan diri dari yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dengan niat yang sudah dihususkan dan karena Allah. Nah, kenapa di sini dengan niat yang dihususkan? Nah, karena bulan Ramadan ini niatnya lain. Puasa bulan Ramadan ini beda. Puasa sunat Senin Kamis beda. Puasa Ramadan niatnya melaksanakan puasa Ramadan. Niat itu kan dalam hati. Nah, aku puasa Ramadan besok hari patuh karena Allah Ta'ala. Nah, disambat puasa Ramadannya. Nah, kenapa jadi tadi dihususkan dari pengertiannya? Kalau bulan yang lain, kalau puasa sunat yang lain Senin Kamis, berarti dihususkan Senin Kamis. Gitu. Dan karena Allah. Nah, pentinglah. Nah, karena Allah. Artinya ikhlas
dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi orang yang ikhlas ini, nah ini akan diberikan pahala yang luar biasa. Nah, dan ini yang nanti akan melahirkan puasa yang berkualitas tadi. Dia melakukan puasa semata-mata karena Allah. Nah, terus pertanyaan, kalau misalnya orang yang puasa tapi niatnya untuk mengejar pahala misalnya, nah, itu bagaimana? Nah, itu juga dikategorikan oleh Allah juga ikhlas lah. Nah, kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nah, ini. Barang siapa, kata Rasul, beribadah atau menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Nah, ini. Jadi ini juga termasuk kategori ikhlas. Nah, karena ini juga suruhan Allah. Nah, ini. Nah, terus lagi tujuan dan puasa ini apa? Nah, jadi tujuan puasa, orang bersusah payah puasa. Nah, ini tujuannya apa? Tidak makan, tidak minum, dan yang membatalkan puasa tadi, apa tujuannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun ini adalah tujuan daripada berpuasa, supaya menjadikan insan-insan yang bertakwa itu tujuan Allah. Nah, jadi Allah ini menyuruh kita puasa supaya kita ini nantinya bertakwa. Karena dalam puasa ini kita banyak dididik kesabaran, disiplin, berbuka kecuali sudah waktu berbuka. Nah, ini akan melahirkan ketakwaan. Lalu timbul pertanyaan. Misalnya sudah puasa sebulanan, bulan Ramadan, terus pas bulan Syawal, bulan Ramadan rajin baca Al-Quran, rajin sholat sunnah, rajin sedekah. Karena di bulan Ramadan ini kita tahu keutamaan atau keistimewaan, keuntungan seseorang yang memasuki bulan Ramadan atau hidup di bulan Ramadan, yang Allah berikan kesempatan menjumpai bulan Ramadan, ini luar biasa. Tahu kita. Yang pertama, doa-doa dikabulkan. Nah, itu. Terus lagi apa? Terus lagi pintu surga dibuka oleh Allah. Syaitan dibelenggu, doa dikabulkan. Terus lagi apa? Penuh rahmat Allah, penuh keampunan Allah. Apalagi keutamaan Ramadan banyak. Pahala dilipat gandakan oleh Allah dari 1 menjadi kelipatan 10. Itu bulan Ramadan. Pahala ibadah wajib, pahala ibadah sunat itu sama dengan ibadah wajib. Saking Allah Ta'ala memberikan keistimewaan di bulan Ramadan ini. Nah, ini luar biasa. Nah, tapi ketika kita tahu sudah manfaat keutamaan fadilahnya, rajin ibadah, rajin melakukan sedekah, karena dilipat gandakan oleh Allah tadi. Tapi tidak hanya sampai di situ. Pembuktian Ramadan kita ini apakah sukses atau tidak, apakah melahirkan insan-insan yang takwa tadi, atau yang diceritakan di dalam surah Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun tadi, disebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi. Nah, itu terbukti setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Syawal. Apakah kegiatan rutinitas ini masih berlaku di bulan Syawal? Sedekah rajin di bulan Ramadan. Terus lagi baca Al-Quran rajin. Karena bulan Ramadan ini kan orang rata-rata rajin beribadah. Terus lagi apa lagi? Baca sholawat rajin, istighfar rajin. Pas kena bulan Syawal, kembali pulang ke tabiat dahulu, koler pulang misalnya.
Membaca salawat ke-7 lagi juga kan. Karena hilanglah momen-momen Ramadannya tadi. Nah, habis itu lagi baca istighfar pengoler juga. Nah, berarti didikan Ramadan tadi gagal. Nah, itulah. Nah, ya untuk mengetahui tadi di bulan Syawal masihlah berlaku kegiatan yang baik ini, mudah-mudahan kita kawal. Amin. Ulun juga sama, mudahan juga doakan juga ulun kita berdatang, mudahan kita mampu yang disebutkan surah Al-Baqarah tadi menjadi orang yang bertakwa setelah bulan Ramadan nanti ya. Nah jadi beruntung sekali bapak-bapak jemaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung sekali kita memasuki bulan Ramadan ini. Banyak saudara-saudara kita yang kada sempat lagi memasuki bulan Ramadan ini. Nah, jadi kita beruntung sekali. Nah, terus lagi kalau ada yang beruntung berarti ada yang rugi. Nah, orang yang rugi apa? Orang yang rugi di bulan Ramadan ini siapa? Ada orang yang rugi walaupun dia memasuki bulan Ramadan. Orang yang rugi bulan Ramadan adalah orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan yang Allah berikan waktu, Allah berikan umur di bulan Ramadan, masih hidup di bulan Ramadan, tapi tidak mengambil amalan di bulan Ramadan tersebut. Nah, artinya menganggap bulan Ramadan ini biasa aja. Amalan kada juga. Biasa aja ibaratnya puasa tentu puasa sudah gitu, nah tarawih misalnya kada ibaratnya lah. Nah, artinya orang tersebut kada mengambil amalan, kadang mengambil manfaat di bulan Ramadan, dan itu termasuk orang yang rugi. Nah, kadang mengambil amalan, jadi kita wajib penting beramalan di bulan Ramadan ini. Nah, terus tadi temanya, keutamaannya tadi sudah tahu, salah satunya pahala dilipat gandakan. Terus amalan apa yang bagus untuk bulan Ramadan ini? Khusus untuk bulan Ramadan itu amalan yang paling bagus itu adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Mudahan kita kawalah membaca Al-Quran. Kalau masalah tamat 1 hatam 2 hatam itu belakangan, penting baca Al-Quran. Mudah-mudahan kawalah menyempatkan waktu di bulan Ramadan ini. Karena khusus bulan Ramadan ini luar biasa disarankan untuk membaca Al-Quran. Nah, ini Al-Quran ini kalau kita lihat orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf membaca Al-Quran itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Itu bulan yang lain. Man harafa, itu hadisnya itu orang yang membaca Al-Quran satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, alif lam mim apakah seperti itu yang disebut dengan satu kebaikan? Ternyata satu kebaikan itu kata Rasul, alif harpun lam harpun min harpun. Nah, itu artinya satu huruf itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan per huruf. Nah, itu kalau membaca Al-Quran tadi. Nah, jadi bayangkan kalau membaca Al-Quran satu huruf di bulan lain itu dibalas 10 kebaikan. Bayangkan kalau di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mampu membaca Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena kalau orang tidak mengambil amalan di bulan Ramadan ini termasuk orang yang rugi tadi. Rugi kita. Sholawat bang, bagus juga, banyak ya. Salawat, istighfar. Nah, cuma yang jadi prioritas Al-Quran dulu untuk bulan Ramadan ini. Nah, ini. Nah, terus lagi. Nah, kalau kita lihat kenapa atau apa hikmah puasa? Orang berpuasa ini apa? Kita berlapar-lapar itu apa? Pertama, secara sosial itu melatih diri kita lebih peka kepada saudara-saudara kita, Bapak. Saudara-saudara kita yang kelaparan. Merasakan kita. Kalau kita lapar itu ada batasnya. Bila sudah sampai tenggelam matahari atau waktunya, misalnya jam 6:39 kita makan. Ada batasnya kita lapar. Haus kita ada batasnya kita haus. Bayangkan saudara-saudara kita, nah yang di luar sana yang tidak makan itu tidak ada batasnya mereka. Nah, di situ harusnya melatih kita untuk lebih peka. Nah, itu yang dimaksud takwa tadi. Kalau kita mampu lebih peka, otomatis nanti kita akan
melahirkan insan-insan yang bertakwa nantinya. Kenapa? Karena kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta tuhibbu li akhi la yuhibbu li nafsihi. Orang itu kata Rasul tidak dikatakan sempurna imannya ketika dia tidak mencintai saudara-saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, itu tadi. Nah, makanya kalau puasa ini betul-betul dijalankan dengan baik, wah ini luar biasa, kita lebih peka kepada saudara-saudara kita. Nah, ini salah satu hikmah puasa yang luar biasa. Nah, jadi kita tadi ingat, mudah-mudahan yang pertama tadi kita bisa mendapatkan derajat takwa tadi kena puasa tadi. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dalam puasa tadi. Atau yang dikatakan oleh Rasul, ada sebagian orang yang puasa, banyak orang kata Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min siyamin ilal juwal atos. Banyak kata Rasul, di antara kalian itu yang puasa tidak mendapatkan apa-apa, cuma merasakan lapar dan dahaga. Nah, jangan sampai kita tergolong itu. Kenapa? Karena banyak yang dilanggar, yang membatalkan puasa. Bukan membatalkan secara nyata, kalau makan minum tahu, tapi ada hal-hal lain, yaitu tentang hati misalnya. Menggibah orang, nah itu juga mengurangi pahala puasa, bahkan menghabiskan pahala puasa. Berbohong itu juga termasuk. Nah, dalam suatu riwayat disebutkan, berbohong, gibah itu adalah salah satu penghancur amal ibadah puasa, sehingga kualitas puasa-puasanya menjadi rusak. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan takwa tadi. Ketika seseorang rusak dalam ibadah puasanya, otomatis dia tidak mendapatkan kebaikan dalam puasa Ramadan. Ketika tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, otomatis derajat ta'allakum tattaqun dia tidak mungkin dapat. Nah, jadi untuk mendapatkan derajat ta'allakum tattaqun, hasil daripada puasa tadi, perbaiki kualitas puasa kita. Ibadah puasa kita perbaiki, perbanyak ibadah puasa kita. Terus lagi ibadah puasa kita apa? Jauhi hal-hal yang membatalkan puasa, yang secara hati tadi, secara batin. Tidak menggibah, tidak berbohong, buruk sangka, yang itu kita perbaiki. Nah, sehingga mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang diharapkan dalam surah Al-Baqarah tadi, melahirkan la'allakum tattaqun, bertakwa. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan di bulan yang penuh barakah ini kita mampu, pertama kita beramalan di bulan puasa ini, tidak menyia-nyiakan bulan yang penuh rahmat ini dengan memperbanyak amalan kita, yaitu Al-Quran. Nah, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah, yaitu surganya Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah semangat untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.